Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Iya. Luar biasa. Udah sarapan, Bu? Belum. Sama tuh. Baik. Yang saya hormati Lurah Lebak Bulus yang diwakili oleh Pak Sekel, Pak Fikri. Yang saya hormati Kasih Kesra, yang saya hormati Kasih Ekbang, Kasih Pem, yang saya hormati Kepala Puskesmas atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Ketua RW dan Ketua RT Sekelurahan Lebak Bulus, yang saya hormati LMK, FKDM, yang saya hormati Ibu-Ibu PKK, Ibu-Ibu Jumantik, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Satpol PP, yang saya hormati Bapak Ibu PPSU, Karang Taruna, dan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Pak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, perkenalkan nama saya Anhari, kemudian bersama tim saya Mas Riven, kemudian Mas Noval selaku penanggung jawab unit yang ada di Kelurahan Lebak Bulus. Ya mungkin Bapak Ibu nggak asing sama Mas Noval ya, karena stay-nya di sini yang bertanggung jawab di kelurahan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertutur sapa dengan Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah saya tidak panjang lebar, tetapi ada info sedikit yang mungkin sebenarnya ya kalau dibilang agak basi sedikit ya nggak apa-apa lah ya Pak. Karena ternyata ambulan kita ini sudah sekitar 3 tahunan ya Bu. Ya, tetapi barangkali Bapak Ibu ada juga yang belum tahu ya Pak. Ini ambulan jogrok di sini ngapain nih gitu kan. Nah, baik. Kita nanti sharing. Ya, Bapak Ibu, kami ini adalah UPT BLUD Ambulans Gawat Darurat. UPT-nya Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Ya, jadi kita salah satu UKPD dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Artinya sama-sama juga kita milik provinsi. Nah, tugas dan fungsi kita adalah melakukan pelayanan ambulans dan kediklatan. Nah, hari ini kita mau ngobrolinnya bukan masalah kediklatan, tapi tentang ambulans gawat darurat. Tugas fungsinya adalah melayani Bapak Ibu semua di masyarakat DKI Jakarta. Dan kami tempatkan di seluruh wilayah, di 5 wilayah. Plus yang terbaru itu adalah melayani Kepulauan Seribu. Ya, kita punya ambulan kapal. Jadi kalau ada pasien yang mau dibawa ke Jakarta, itu biasanya dibawa dulu ke RSUD yang ada di Pulau Pramuka. Kalau mereka mau dirujuk, baru menggunakan ambulan kapal kita. Ya, pelayanannya kita 24 jam Bu. Ya, jadi kalau ada yang sakit, ya amit-amit ada yang sakit, siapapun, mungkin tetangga, saudara, Bapak boleh panggil kapan saja, ya. Nah, nanti manggilnya kemana? Nanti kita bahas, ya. Jadi boleh manggil kita kapan saja, jangan nunggu. Dan kita tidak perlu harus telepon ke rumah sakit, karena Bapak Ibu dari rumah boleh langsung manggil. Nah, Mas Noval boleh, saya minta brosurnya, biar kelihatan ya Pak. Saya minta yang gede. Nah, jelas ya Bu ya? Ya, Ibu jelas Bu? Ya, kelihatan Bu? Kelihatan. Ya, Ibu suka yang gede? Ya. Bukan, dipancing aja. Ya Pak, jadi sangat simpel sebenarnya. Ketika butuh ambulan, hanya telepon di 112 dan 119. Nah, Bapak Ibu, nanti ada beberapa brosur kecil kita bagikan ya Bu. Nah, ada juga alternatif yang kedua. Selain kita bisa menghubungi, kita juga bisa dihubungi. Caranya apa? Bapak Ibu bisa download aplikasi Jaki. Ya, yang bisa. Silakan download aplikasi Jaki di Play Store dan App Store. Ya, nanti ngisi data sedikit aja. Nomor telepon, kemudian email kalau nggak salah ya. Nanti kalau sudah ada, jadi ada fitur Jack Ambulan. Bapak bisa lihat kalau yang sudah pernah punya Jaki, buka. Nanti di pojok kanan atas itu ada tulisan Jack Ambulan. Ya, ada yang sudah buka? Nah, kalau ada yang buka boleh dilihatin ke saya supaya paling tidak adalah yang mewakili yang udah ini, yang udah pernah menggunakan. Ya, Jack Ambulan. Nanti ya
Ambulan darurat. Nah, Bapak coba klik, tapi jangan dulu, lanjutkan. Klik aja. Nggak, belum. Nanti sampai keluar tombol merah, Pak. Klik di itu, kemudian diisi nama email. Kalau sudah ada yang tombol merah, lihatkan ke saya. Udah ada, Mas Rifan, itu benar? Nggak apa-apa ya, Pak, karena ini saya pandu supaya bapak-bapak kalau sudah punya itu enak. Jadi manggil ambulan cukup di genggaman tangan. Ya, Bu, tapi kalau mau manual saja ya telepon ke 112, 119, bebas pulsa. Ya, 24 jam. Ya, nah, isi lagi, Pak. Ya. Sampai keluar ada tombol darurat. Ya. Nah, sampai ini keluar, Pak. Itu masih belum, Pak. Lanjutin dulu. Nah, ini sampai ada tombol darurat. Ya. Nah, iya betul. Kan kalau ditekan, tapi jangan 3 detik. Asal kelihatan aja, oh iya muter gitu. Coba deh, Pak. Tapi nggak usah full. Ya kan, muter kan? Nah, tapi saya uji coba ini nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ini. Ya, ini saya pencet. Jangan sampai full. Nanti Nggak apa-apa. Satu aja nih, satu aja. Yang lainnya jangan. Baik, mengerti. Nggak apa-apa, nanti kalau Bapak ditelepon, ya diangkat saja. Sambil saya lanjutin lagi ya. Baik. Ya. Nanti kalau ada ditelepon, ya Pak, nanti ada Pak Hari lagi sosialisasi gitu aja. Lagi cek. Baik, saya lanjutkan. DKI, nah saat ini gratis buat masyarakat DKI Jakarta. Gratisnya ini, Pak Sekel, ada 2. Ya, yang pertama gratisnya ini adalah kalau menggunakan KTP KK DKI. Bagaimana kalau masyarakat yang masih belum punya KTP? Paling tidak dia sudah punya surat domisili. Kan ada aturannya kalau nggak salah. Berapa bulan ya harus punya dong domisili ya, Bu ya. Paling tidak itu. Kalau dari rumah ke rumah sakit itu aja yang diminta. KTP KK udah. Nggak usah kartu BPJS. BPJS bisa diminta pada saat refer antara rumah sakit. Dari rumah sakit ke rumah sakit. Bapak Ibu nggak usah repot, tinggal disiapkan saja, kasih ke petugas kita. Nanti petugas kita yang menulis. Ya. Jadi kalau misalkan, boleh nggak Pak, kalau saya tuh besok mau kontrol ke RSCM, malamnya siapa Pak? Kira-kira itu ya. Jadi kalau untuk manggil AGD, simple, di 112, 19. Kemudian menggunakan aplikasi Jaki tadi. Oke, kira-kira cukup ya. Oh iya, satu lagi, AGD ini singkatan dari ambulans gawat darurat. Tadi katanya Asoy Geboy. kita bulan gratis. Bisa Pak, bisa. Ya. Bapak butuh berapa? Sampaikan ke Pak Sekel, saya siapkan kirim. Ya, tenang. Ya, di Mading lah paling tidak ya Pak ya. Satu lagi Pak, jadi ambulans kita hanya membawa orang sakit. Karena, ya kalau yang meninggal itu, enggak, kalau ada yang meninggal itu menggunakan dinas pertamanan dan hutan kota. Kalau saya pakai nanti kerjaan mereka diambil kita. Salah, ya Pak ya. Sudah ada aturannya kalau di Jakarta ya. Jadi, tetapi kalau kita lagi bawa meninggal ya tetap kita bawa. Nggak mungkin diturunkan di tengah jalan ya Bu. Iya. Iya. Nah, ambulan kita itu selain ada ambulan mobil, ada ambulan motor juga untuk mengejar respon time. Jadi responnya biar cepat, kita ada ambulan motor yang diwakili oleh perawat yang terlatih dan dia sudah bawa box emergency. Ya, biasa motor untuk penanganan di awal aja Pak. Jadi misalnya ada perdarahan, hentikan perdarahan, pasang infus ya. Kalau dia sudah stabil, sudah terpasang oksigen, infus, nanti ambulan datang, ambulan mobil lah yang akan bawa. Ya Bu, laki. Iya. Biasa kalau naik motor Pak, laki-laki Pak. Mau melahirkan bisa Pak? Mau melahirkan bisa Pak. Ya, misalkan mau dibawa ke rumah sakit kan? Bisa. Pak Toto Ya. ini mau melahirkan. Iya. Baik. Ada pertanyaan? Boleh. Iya, boleh Pak. Ya. Misalnya ketika kita menemui lagi melingkar nih, ada kejadian kecelakaan di jalan, dan by sistem dan by telepon ini bisa dihubungi, bisa nggak nih? Langsung ke kelurahan, Bisa. Nanti dari rekan kita yang telepon ke call center. Yang jelas tetap kita harus lapor ke call center. Karena dia pergerakan semua unit itu adalah atas perintah dari call center, komandonya. Jadi, karena nanti kalau dia nggak lapor, GPS bergerak loh.
ini perasaan belum ada perintah kok unit bergerak. Nah itu, nggak apa-apa Pak, tinggal datang misalkan ada Mas Noval ada di situ. Mas, saya mau dibawa ke ini, sakit apa? Oke, nanti Mas Noval yang akan telepon ke call center kita. Bu, ini saya ada pasien, mau dibawa ke bla bla ya, gitu ya. Nggak apa-apa, ya. Kalau memang teman kita ada di situ, hubungin aja nggak apa-apa, ya. Jadi kita sama-sama. Boleh Pak. Harus nunggu call center dulu, baru ada tindakan. Maksudnya Pak? Kalau mamanya ada darurat tadi, kan harus diarahkan ke call center. Ya kan kalau kebetulan lagi ada di sini, kalau posisinya lagi di luar itu gimana Bapak manggilnya? Contohnya lagi di jalan, gimana Pak? Nyara manggil ke ambulannya? Iya, maksud saya ngubungin kelurahan, ini tetap jalan, cuma dia hanya lapor aja ke call center bahwa saya jalan ke rumah sakit A gitu. Hanya pemberitahuan aja. Enggak. Iya. Baik sistem nanti orang AGD yang melakukan tersebut, kita cuma datang doang gitu ya Pak? Iya, kita datang aja. By system, jelasin. Ya kan saya harus sampaikan dulu aturannya seperti itu. Nanti ada apa-apa yang lain, ya fleksibel lah kita. Kalau mobilnya ada di situ, ya nggak apa-apa Bapak hubungi. Maksudnya nanti Mas Noval yang akan lapor. Nggak usah Bapak lapor lagi. Mas Noval yang lapor bahwa kami ada mau bergerak ke rumah sakit A. Kayak gitu ya kira-kira ya. Satu lagi ya, kalau nanti. Ayo Ibu mau ini Ibu dulu ya Pak. Ya. Kalau seandainya penyakitnya itu kan nggak darurat ya, maksudnya cuma Ya. kan nggak ada provokasi buat nantinya mau berobat, misalnya dia lumpuh atau apa itu masih bisa. Oke, pertanyaan dari Ibu siapa? Suryani. Ibu Suryani, kalau kondisinya tidak darurat, tapi harus dibawa ke rumah sakit dan dia tidak bisa naik angkot ataupun motor kan? Ya. Selagi alat geraknya baik tangan atau kaki dia nggak bisa bergerak, maksudnya nggak bisa jalan Pak, boleh menggunakan kita. Bahkan di Pergub 159 tahun 2019 tentang SOTK kita, itu kalau pasien maaf misalkan nggak punya uang lah gitu ya, itu kita bawa. Ya, gitu ya Bu. Boleh, ya Bu. Boleh. Intinya jangan sampai Ibu ke Ancol naik ambulan. Astagfirullah. Iya, iya, biar aman gitu ya kan, lancar. Gratis. Ya, yang penting kalau dia sakit Pak, insya Allah kita ya. Dan kami juga butuh ya apa ya, mungkin bimbingan juga karena terima kasih banyak Pak Sekel, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya. Ya rekan-rekan kami sudah diberikan tempat, diberikan waktu, ya fasilitas di sini ya. Siap, boleh Pak. Kalau mobil ambulan itu nggak usah parkir di kelurahan, tapi keliling aja per RW gitu. Sejam di RW 1, sejam kemudian. Siap. Insya Allah Pak, ya usulnya nggak apa-apa ditampung. Allah menjadikan bala ya arhamar rahimin.